Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvi Ardania Harahap dengan NIM 244050005, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Perkenalkan, nama saya Sofo Afwa dengan NIM 244050014 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Kami akan menjelaskan tentang Islam dan agama-agama. Happy watching, guys. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Islam. Dalam wacana-wacana agama, Islam dapat dipahami sebagai berikut. Pengertian Islam adalah agama monoteistik yang berarti hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Prinsip-prinsip dasar Islam. Tauhid, yaitu mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, risalah, yaitu mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat, yaitu mengakui adanya malaikat sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kitab, yaitu mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hari akhir, yang mengakui bahwa ada hari akhir yang akan datang. Konsep-konsep dalam Islam. Yang pertama, iman, yaitu keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keesaannya. Yang kedua, Islam. Islam merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. Yang ketiga, ihsan, merupakan perbuatan baik dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Yang keempat, jihad, yaitu berjuang untuk mempertahankan iman dan agama. Yang kelima, ummah, yang merupakan komunitas muslim yang bersatu dan berjuang untuk mempertahankan iman dan agama. Hubungan Islam dengan agama-agama lain, yaitu Islam mengakui adanya agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Namun Islam juga menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan agama Islam dan agama-agama lainnya. Perbedaan agama Islam dan agama lain. 1. Agama Kristen. Agama Kristen memiliki kepercayaan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sedangkan Islam tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, agama Katolik. Katolik memiliki kepercayaan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pada otoritas gereja Katolik, sedangkan Islam tidak mengakui otoritas gereja. Dan yang ketiga, agama Hindu. Agama Hindu memiliki kepercayaan pada banyak dewa dan dewi, sedangkan Islam hanya memiliki kepercayaan pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, agama Buddha. Agama Buddha memiliki kepercayaan pada ajaran Siddhartha Gautama tentang jalan menuju pencerahan, sedangkan Islam memiliki kepercayaan pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun persamaan agama Islam dan agama lainnya. 1. Kepercayaan pada Tuhan. Islam, Kristen, Katolik, dan beberapa agama memiliki kepercayaan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, moralitas. Islam, Kristen, Katolik, dan beberapa agama lain memiliki ajaran tentang moralitas dan etika yang baik. Yang ketiga, hari akhir. Islam, Kristen, Katolik, dan beberapa agama lain memiliki ajaran tentang pentingnya ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Dan yang keempat, pentingnya ibadah. Islam, Kristen, Katolik, dan beberapa agama lain memiliki ajaran pentingnya ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Dalam beberapa aspek, Islam memiliki persamaan dengan agama-agama lain, tetapi dalam beberapa aspek lain, Islam memiliki perbedaan yang signifikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai signifikan studi Islam. Signifikan studi Islam yaitu agama dan kehidupan beragama tak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Mempelajari agama bukanlah hanya pemeluk agama itu sendiri, tetapi juga memperbolehkan bagi orang-orang yang agamanya berbeda. Bagi seseorang, pemeluk agama mempelajari agama tujuannya adalah untuk memperdalam pengetahuannya tentang agamanya dan meningkatkan kepercayaan terhadap agamanya tersebut. Terdapat dua cara pandang dalam studi Islam. Yang pertama yakni aspek normativitas.
yaitu ajaran wahyu yang dibahas melalui pendekatan doktrinal teologis. Sedangkan yang kedua yakni melalui aspek historis, yaitu sebuah studi kebudayaan Muslim yang dibahas melalui pendekatan keilmuan sosial agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan studi Islam di dunia. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di negara Islam maupun bukan negara Islam. Studi Islam di negara-negara non-Islam diantaranya Universitas India, Chicago Universitas, atau Los Angeles, London, dan Kanada. Adapun di Indonesia, studi Islam dilaksanakan di 14 Institut Agama Islam Negeri atau YIN dan 39 Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIN. Ada juga beberapa sekolah dan perguruan tinggi swasta yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam seperti Fakultas Agama di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Islam Bandung. Selanjutnya, contoh tipologi agama Islam yang dulunya ada dan sekarang tidak ada. Yang pertama yaitu sekolah madrasah aliyah, yang dulunya anak-anak setiap habis pulang dari sekolah lanjut lagi jam 2 misalnya, lanjut ke sekolah madrasah aliyah tersebut. Yang kedua, taknyasid rebana, yang dulunya ada dan sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, yang mempengaruhi adanya tipologi agama Islam itu yang pertama adanya handphone atau teknologi yang canggih. Nah, zaman sekarang ini kan bisa mempelajari studi agama Islam melalui YouTube dan sumber internet lainnya. Baiklah, kami mengambil solusi dari tipologi agama yang dulunya ada dan sekarang sudah berubah. Solusinya ialah mengajak sesama masyarakat untuk menggali kembali atau mendalami sejarah agama dengan mengembangkan kegiatan baru yang berdasarkan pada kegiatan-kegiatan Islam yang sudah berubah. Nah, yang kedua, mengadakan kerjasama organisasi-organisasi Islam untuk mengembangkan kegiatan Islam yang mulainya memudar seperti remaja masjid, perwiritan, dan sebagainya. Dan mengurangi pemakaian teknologi yang canggih seperti handphone. Nah, kita juga bisa menggali informasi dari handphone, tetapi kita juga harus berbaur dengan umat non-Islam untuk mengembangkan sejarah-sejarah Islam seperti studi Islam. Cukup sekian dari video kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.